Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum topik 4 yang berisikan penilaian dan evaluasi dalam UPD tentang kemampuan interpretasi dengan saya sendiri Novendra Widya Pangastuti, kemudian teman saya Kavita Krisnatul Islamiyah, kemudian Frida Kristining Tias dan Riza Umami. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai yang pertama yaitu kemampuan interpretasi. Jadi kemampuan interpretasi atau menafsirkan atau menggambarkan adalah kemampuan memahami ide yang telah diubah dalam bentuk lain, seperti bentuk tabel, grafik, simbol, gambar, analogi, model, dan anekdot yang berhubungan dengan visual. Peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan interpretasi melalui cerita-cerita yang bermakna, menawarkan terjemahan yang tepat, membuat objek, memahami pribadi atau dapat diakses melalui gambar, anekdot, analog, dan model. Kemudian selanjutnya memberikan dimensi historis atau pribadi yang membuka untuk ide dan peristiwa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Novendra. Baik, yang selanjutnya adalah aspek interpretasi, yaitu ada 5. Yang pertama adalah bermakna, kemudian berbagai wawasan, kemudian signifikan, ilustratif, dan membuat jelas. Yang pertama yaitu bermakna. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep yang menghubungkan konsep baru dengan konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam suatu struktur kognitif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza. Untuk selanjutnya ada berbagai wawasan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu persoalan dari berbagai sudut pandang atau sikap, kemudian mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang diamati. Selanjutnya ada signifikan, yakni peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan suatu dampak dari suatu persoalan atau tidak bisa lepas dari persoalan. Kemudian untuk ilustrasi, peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain, seperti gambar, simbol, analog, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Frida. Baik, selanjutnya mengenai aspek yang terakhir untuk penilaian dan evaluasi dalam UBD itu adalah membuat jelas. Arti dari membuat jelas itu adalah peserta didik mampu mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Kemudian, yang YouTube siapa? Baik, selanjutnya mengenai rubrik penilaian dan evaluasi dalam UBD, mengenai kelima kriteria itu terdapat adanya rubrik, di mana rubrik adalah panduan penilaian berbasis kriteria yang terdiri dari skala pengukuran tetap, bisa 4 poin, 5 poin, atau 6 poin. Dan rubrik itu juga mendeskripsikan kriteria untuk setiap titik poin. Rubrik juga menggambarkan tingkat kualitas, kemahiran, atau pemahaman peserta secara bertingkat. Nah, di sini kami menggunakan rubrik dengan 4 poin, di mana poin keempat itu menginterpretasikan bahwa siswa sangat mampu, poin 3 mampu, poin 2 cukup, dan poin 1 kurang mampu. Nah, dari akumulasi poin nanti akan diketahui nilai totalnya. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.